Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Mbak Hoir. Sudah lama tidak menyapa sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan potensi tindak pidana di tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan tahun 2020 ini ya. Ini saya tampilkan data pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Ini data per tanggal 1 Desember 2020 ya. Kita sudah menangani 353 pelanggaran bersumber dari temuan dan juga laporan. 202 itu pelanggaran administrasi, kemudian 9 etik ya, 5 tindak pidana, kemudian hukum lainnya, dan 54-nya bukan pelanggaran, kemudian 38-nya adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan di masa kampanye. Ini ya datanya ya. Untuk tindak pidana pemilihan itu ada 33, tapi yang naik ke tahap penyidikan hanya ada 5. 2 di Kota Bandar Lampung, 2 di Lampung Timur, kemudian 2 di Lampung Tengah, dan 1 di Kota Bandar Lampung. 5 yang naik ke tahap penyidikan itu 3 itu terkait dengan kepala desa ya, yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian satunya itu adalah pelanggaran terhadap perusakan alat peraga kampanye, kemudian menjanjikan uang atau materi lainnya, politik uang. Ini adalah tahapan pemilihan ya, dari kampanye kemudian ke pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9, kemudian rekapitulasi itu dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 20, atau kalau kita hanya ada pilkada berarti terakhir rekapitulasi di tingkat kabupaten itu tanggal 17 Desember. Nah, ini pasal-pasal yang terkait dengan pidana di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ada 15 pasal ya. Ada yang terkait dengan peserta, juga setiap orang, ada juga untuk penyelenggara pemilihan. Ini adalah potensi tindak pidana pada tahapan pemilihan. Pertama, intimidasi kepada pemilih. Pasal terkait diatur di 178 dan 182A, kemudian politik uang di 187A ayat 1 dan 2, kemudian mencoblos lebih dari 1 kali di 178A, 178B dan 178C, kemudian mengubah perolehan suara pasal 178E, dan tidak menjaga keutuhan kotak suara itu di 193. Kemudian hambatan dan tantangan kita, pertama ini dalam menegakkan hukum pidana ya. Pertama, norma perundang-undangan masih multitafsir. Seringkali kita ada perbedaan tafsir pada saat pembahasan di sentra penegakan hukum terpadu. Kemudian limitasi waktu dalam melakukan penanganan pelanggaran sangat singkat. Di pengawas pemilu itu hanya 5 hari. Kemudian pengawas pemilu tidak punya kewenangan memaksa untuk meminta keterangan seseorang ya. Jadi kita sering meminta keterangan dari terlapor maupun juga saksi-saksi itu tidak dihadiri, dan kita tidak punya kewenangan untuk memaksa mereka hadir. Kemudian terlapor bersembunyi atau melarikan diri. Dari beberapa kasus yang kita tangani yang tidak bisa naik ke persidangan itu karena terlapornya kabur, tidak dapat ditemui, didatangi rumahnya juga tidak ada. Kemudian intervensi politik ini juga mungkin terjadi dalam proses kita melakukan penanganan pelanggaran. Nah, apa saja langkah strategis yang sudah dilakukan atau juga yang digagas oleh sentra penegakan hukum terpadu dalam menegakkan pelanggaran pidana? Pertama, meningkatkan koordinasi dan diskusi antar anggota sentra Gakumdu. Ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai norma-norma pasal pidana yang berpotensi terjadi. Kemudian menerapkan tiket kehadiran. Jadi
Jadi harus ada yang standby di kantor atau sekretariat Gakumdu bertujuan agar setiap laporan atau temuan yang diterima oleh Bawaslu dapat langsung didampingi dan bisa langsung dilakukan pembahasan dengan penyidik maupun jaksa. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan pengumpulan 2 alat bukti di tingkat pengawas untuk menentukan dapat atau tidaknya laporan diteruskan ke tingkat penyidikan. Kemudian mengenai keterpenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada pelaku bisa dimaksimalkan di tahap penyidikan. Karena di pengawas pemilu hanya 5 hari, kemudian begitu naik ke penyidikan waktunya 14 hari. Jadi akan lebih bisa maksimal lagi ketika pada tahap penyidikan itulah untuk keterpenuhan unsur-unsurnya dimaksimalkan. Kemudian yang keempat, membuka ruang untuk dilakukannya penahanan. Ini bertujuan agar menghindari itikat tidak baik dari terlapor maupun tersangka ya yang berniat melarikan diri atau menghilangkan alat bukti. Kemudian penuntutan tanpa kehadiran terdakwa, ini kita di Undang-Undang Pemilihan belum diakomodir, tetapi di Undang-Undang Pemilu sudah diakomodir. Jadi bermungkin persidangan itu dilakukan tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa. Ini sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2018. Demikian sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat. Kita tinggal beberapa hari lagi menuju tahapan puncak, jadi pastikan kita semua sehat dan jangan khawatir untuk datang ke TPS karena TPS kita aman. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, subscribe, and comment ya channel YouTube Mbak Hoir.